Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للحادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأقرب من ربي خلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Misal Quran Channel dalam podcast santri. Jadi hari ini aku pengen bikin podcast lagi sama salah satu santri Al-Quran nih. Santri kita udah dengar suara emas yang tadi dibawakan oleh salah satu santri Al-Quran. Masya Allah banget ya, suaranya enak banget didengerin. Jadi pada kalian penasaran sudah siapa sih? Sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, pencet tombol lonceng dan klik all. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita kali ini, yaitu Kak Sera. Yeay. Assalamualaikum Kak Sera. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak Sera? Alhamdulillah sehat. Tadi suaranya enak banget loh aku dengerin. Ya biasa. Oke. Boleh lebih kenal lagi nggak sama Kak Sera? Tuh sebenarnya Kak Sera itu nama panjangnya siapa sih, kok bisa punya suara cakep kayak gitu tuh gimana? Nama panjangnya siapa Kak Sera? Nama panjang saya Eki Sera. Saya dari Bangka Belitung. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bangka Belitung ya. Bangka Belitung tuh jauh banget loh pemirsa, beda pulau. Kan kita pulaunya Pulau Jawa, sedangkan di Bangka pulaunya Bangka. Itu jauh banget. Harus naik pesawat dulu ya Kak Sera kalau misalnya bisa sampai ke Jakarta. Oke, kalau nah kan tadi kan Kak Sera udah cerita nih, kalau misalnya sebenarnya Kak Sera ini orang Bangka yang rantau di Jakarta. Gimana rasanya Kak Sera bisa nyampe di Jakarta? Apalagi kan harus jauh dari orang tua. Terus belum lagi kalau misalnya liburan nggak bisa kayak anak-anak yang lain gitu. Maksudnya cuman pulangnya itu cuman liburan Desember sama liburan puasa. Kan kalau misalnya anak yang lain kan kalau misalnya pulang kan bisa kapan aja gitu. Maksudnya bukan kapan aja sih, lebih kayak kalau misalnya pulang itu bisa, kalau misalnya ada pertemuan tuh bisa pulang ya Kak Sera ya. Situ gimana Kak Sera ngeliat teman-teman yang kayak gitu? Iri banget sih sebenarnya. Iri banget dong. Iya benar. Ya, iri. Rasanya kita pengen juga gitu ketemu orang tua gitu. Nah, tapi gimana lagi kalau misalkan orang tua kesini mulu? Iya. Ya, apalagi kan naik pesawat kan. Ya, susah juga. Iya, boros ongkos juga. Apalagi kalau misalnya setiap pertemuan ya kali pulang naik pesawat kan boros banget, sayang duitnya. Berarti saya harus benar-benar bisa ngertiin ya. Versus aku juga ngelihat anak rantau tuh kayaknya sedih banget gitu. Cuman bisa ketemu lewat video callan, bisa ketemunya cuman lewat handphone doang. Apalagi kan kemarin kan corona ya. Pasti pas liburan corona tuh gempar banget gitu. Apalagi bandara ditutup kan katanya. Itu gimana tuh Kak Sera pas denger berita kalau bandara ditutup tuh? Situ langsung nangis. Langsung pengen telepon orang tua. Oke, terus? Ya. Terus tuh kalau kata orang tua, tunggu aja dulu kabar baiknya dari sini, dari Bangkanya gitu. Terus tuh ya udah kita ikutin aja orang tua. Terus tuh yang teman-teman yang lain udah pada pulang. Tapi kita anak Bangka
tinggal tinggal berempat doang, itu tinggal berempat doang, yang lainnya udah pada balik. Oh, udah pada Ya, balik. nah terus habis itu udah kita di sini aja dulu, tunggu aja ada kabar orang tua ini, jadi habis itu bisa pulang Oh juga. iya, jadi pemirsa Istana Al-Quran Channel, Kak Sera ini datang ke Jakarta nggak sendirian. Jadi ada beberapa anak bangkai lain yang juga netep di Jakarta sambil nuntut ilmu dan nyampe di Jakarta itu buat belajar. Jadi gimana Kak Sera perasaannya harus jauh dari orang tua? Sedih sih sedih, tapi senang juga soalnya udah dari kecil pengen cita-citanya itu pengen sekolah di Jakarta gitu, pengen lihat Monas gitu-gitu Oh, dah. berarti alhamdulillah salah satu cita-citanya udah kesampaian mau Alhamdulillah. ngeliat Monas. Liburan kemarin udah sempat ke Monas belum? Sempat pas baru datang ke Pas sini. baru-baru datang. Jadi Ya. sebelum masuk pesantren itu explore Jakarta dulu. Iya. Pengen tahu tuh sebenarnya Jakarta tuh beneran ada Monas gak sih? Iya. Kan cuman bisa lihatnya dari TV doang, nggak bisa ngunjungin langsung. Iya bener-bener. Terus Kak Sarah tuh dulu pas udah sampai di Jakarta nih, itu ada target nggak? Ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Nih kan pulangnya setahun sekali tuh. Pengennya kalau pulang itu udah bawa 10 juz gitu. Sekarang setahunnya dapat 10 juz. Kayak Bang Diki aja kan, Bang Oh, Diki. kayak Bang Diki. Kalau pas Bang Diki hatam 3 tahun ya, 3 tahun. Terus kita pengennya kayak gitu. Tapi belum bisa kayak Oke, karena emang kemampuan orang-orang tuh beda-beda. Mm. Apalagi kan Kak Sarah di sini anak beasiswa, jadi kalau misalnya belum sesuai target tuh itu nggak sih kayak ada tekanan dari orang tua atau dari pemerintah Ada. supaya beasiswanya tuh nggak dicabut. Ya ada. Tapi sebenarnya kalau misalnya beasiswa dicabut itu berarti kita udah nggak bisa Iya, belajar nggak di bisa Jakarta lagi, lagi ya, heeh. udah nggak bisa tetap di Jakarta lagi. Berarti Kak Sarah ini mempertahankan cita-citanya buat belajar di Jakarta. Oke, kuat banget Kak Sarah ya, dari Bangka ke Jakarta, Masya Allah banget. Terus sekarang Kak Sarah udah bawa berapa juz Kak Sarah? Juz 12. Oh, juz 12, alhamdulillah. Semoga Kak Sarah bisa nyampe target, bisa kayak Bang Amin. Diki 3 tahun hatam. Amin. Terus aku dengar nih ya, ternyata Kak Sarah ini tuh pernah ikut MTQ nasional, pemirsa. Masya Allah banget kan? Ya nggak, Kak Sarah bener nggak? Iya. Oke. Aku boleh tahu nggak sih, kan aku emang belum pernah tuh ikut lomba-lomba MTQ nasional kayak gitu. Lomba MTQ doang sih sebenarnya, belum sampai nasional. Itu gimana Kak Sarah ceritanya? Perasaan Kak Sarah pas ikut lomba MTQ nasional? Senang sih, senang. Senang banget Senang pasti. banget. Senang banget. Bisa keliling gitu. Nah, situ kan awalnya kita MTQ gitu kayak ada cabang-cabang gitu. Berarti Nah, di MTQ-nya ini nggak netep di satu tempat doang ya? Iya, Beda-beda tempat. pas kelas berapa ya? Pas kelas 6. Pas kelas 6 itu nasional. Berarti Kak Sarah ini udah pernah ikut lomba dari kelas 6 SD? Enggak, dari kelas 1 SD. Oh, di Ikut kelas 1 lomba SD? ya. Masya Allah banget, ikut lomba MTQ nasional. Udah itu pas di kelas 1 SD itu udah masuk nasional apa belum? Belum. Belum. Masuk Berarti nasionalnya. bertahap ya? Iya. Masuk nasionalnya pas di kelas 6. Kelas 6 kelas 7. Itu ya, aku boleh tahu nggak, biar pemirsa Istana Al-Quran Channel juga bisa tahu kalau misalnya Kak Sarah ini lomba dari kelas 1 SD itu bisa sampai ke tingkat nasional tuh gimana perjalanannya Kak Sarah? Dari kelas 1 SD itu berarti lomba MTQ-nya itu masih sekota, Iya, di Bangka oh, masih di Bangka. Itu dari pas Kak Sarah kelas 1 SD itu lombanya masih masih tartil, Masih tartil. gitu. terus habis dari kelas 1 SD lanjut ke kelas 2 apa gimana? Ya di kelas 2 ikut juga. Tapi Sampai- sempat nggak ikut di kelas 3 atau kelas 4 gitu, Oke. sempat nggak ikut. Berarti ikut-ikut lagi pas kelas 6 SD. Tapi itu belum masuk nasional. Belum. Pas masuk nasional tuh pas kapan? Pas kelas 6 lagi ujian gitu, tapi masuk nasionalnya di kelas 7. di Kelas 6 kelas itu 7. baru provinsi-provinsi Oh, gitu. provinsi. Ya. Kan tadi kita udah ngeliat Kak Sera, udah cerita, dengar ceritanya Kak Sera, jadi anak rantau tuh ternyata sedih, ada irinya juga, bisa Iya. ngeliat teman-teman yang lain ketemu orang tuanya, bisa pulang. Kan kalau Kak Sera kan pulangnya cuma setahun sekali. Terus juga udah dengar udah ceritain pengalaman Kak Sera waktu ikut MTQ, apalagi udah sampai tingkat nasional. Dan sekarang Kak Sera ini lagi duduk di kelas 10 atau di kelas 10 SMA. Kalau misalnya aku boleh tahu nih ya, itu beasiswanya itu berapa tahun Kak Sera dikasih dari pemerintahnya?
5 tahun. 5 tahun? Iya. Berarti di sini Kak Sera sampai Sampai kelas 3 SMA. alhamdulillah sampai kelas 3 SMA. Jadi bisa lah ya mencapai target 3 tahun. 3 tahun di Sana Al-Quran. Sekarang jalan mau 3 tahun ya? Iya. Jalan 3 tahun. Terus Kak Sera, kan Kak Sera anak pertama. Punya adik 2. Apalagi harus jauh dari orang tua. Itu kepikiran gak sih kayak harus bisa ngebahagiain orang tua, apalagi anak pertama? Ya kepikiran banget. Pikiran banget. Tapi kan katanya kalau anak pertama itu yang jadi harapan buat kedua orang tuanya. Gimana Kak Sera? Ya pas tahu kalau ntar mau jauh dari orang tua gitu, ya di situ nangisan mulu, mikirin gimana gitu. Kalau misalkan pas sudah 5 tahun beasiswa nggak bisa ngebanggain juga, terus itu orang tua juga mau ngebiayain sekolah adik gitu ya, adik mau SD mau SMP mau inilah. Nah jadi di situ kayak berniat pengen jadi bener-bener pengen ngebanggain orang tua, pengen ngasih mahkota gitu. Nah terus kalau misalkan ini semua nggak kecapai, ya mau gimana lagi gitu. Berarti Kak Sera ini termasuk salah satu anak yang kuat banget. Maksudnya udah bertekad bulat, mumpung maksudnya alhamdulillah dapat beasiswa. Cita-citanya juga pengen banget belajar di Jakarta, jadi alhamdulillah kesampaian semua. Kuat-kuat Kak Sera di sini ya. 5 tahun dapat beasiswa, alhamdulillah. Gunain waktu itu kan jadinya. Waktu 5 tahun itu sebagai waktu Kak Sera buat bener-bener nuntut ilmu di Istana Al-Quran. Apalagi kan Kak Sera di sini nggak gampang ngafal Quran tuh. Ya kan, bener gak Kak Ya, Sera? Nggak gampang banget. Terus suka dukanya Kak Sera kalau misalnya lagi pusing nih setorannya nggak jadi atau dimarahin terus sama gurunya. Itu kan kalau orang-orang yang nggak kayak Kak Sera gitu, maksudnya yang nggak ngerantau itu kan bisa cerita sama orang tuanya kalau lagi pertemuan. Itu Kak Sera tuh gimana? Atau cerita ke teman-teman yang lain? Ya kalau misalkan awalnya cerita ke teman-teman, terus kalau misalkan udah bisa berkomunikasi sama orang tua, ntar cerita gini gitu, terus ntar disemangatin, dikasih motivasi lah gitu. Berarti harus tahan ya, harus sabar nunggu orang tua. Kalau misalnya pertemuan baru bisa ngomong sama orang tua lewat telepon, lewat video call. Oke Kak Sera, ini Masya Allah banget nih Kak Sera, anak rantauan, terus di sini harus bertahan selama 5 tahun. Alhamdulillahnya juga cita-citanya kecapai, mau mau belajar di Jakarta. Ya. Semoga cita-citanya Kak Sera ini kesampaian semua. Amin. Bisa ngasih mahkota buat kedua orang tuanya. Oke. Semoga kita semua bisa belajar banyak dari Kak Sera ini. Biar tambah semangat walaupun jauh dari orang tua. Apalagi di sini kan gak gampang jadi anak rantauan. Harus bisa ngatur waktu. Ya kan Kak Sera harus bisa ngatur waktu kayak tahun ini harus dapat segini. Apalagi kan di sini cuma ada waktu 5 tahun doang. Oke. Jadi sampai sini dulu obrolan kita Kak Sera, nggak apa-apa ya. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita, buat pemirsa Istana Al-Quran Channel mungkin. Ada yang mau diomongin buat pemirsa Istana Al-Quran Channel? Nggak ada. Gimana maksudnya? Oh iya, kan tadi kan kita denger nih salawatnya dari Kak Sera. Masya Allah banget suaranya Kak Sera, enak banget. Aku pengen denger dong sama pemirsa Istana Al-Quran Channel. Kalau misalnya Kak Sera tilawah, aku belum pernah denger nih. Mungkin pemirsa Istana Al-Quran Channel juga pengen denger tilawahnya dari Kak Sera. Kan tadi kan kita udah dengar salawatnya. Sekarang bolehlah dibawain tilawah Al-Qurannya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu
كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Allah. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Oke, makasih Kak Kasera. Sebelum podcast ini ditutup, kan tadi kita udah denger tilawah Qurannya Kak Sera. Semoga di akhir podcast kali ini kita semua bisa jadi yang lebih baik lagi, biar dikuatin lagi dalam menuntut ilmu. Oke, jadi kan kita udah denger nih ceritanya dari Kak Sera, pengalamannya jadi anak rantau gimana, apalagi harus jauh dari orang tua. Sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa jadi lebih baik dan semoga kita bisa dikuatkan lagi dalam menuntut ilmu. Kak Sera ada yang mau diomongin lagi? Ya untuk pemirsa semuanya, semangat terus, kuat-kuat. Kuat-kuat apa nih? Kuat-kuat dalam mencapai cita-cita. Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk nonton video kita dalam podcast Santri. Sampai sini dulu podcast kita. Semoga di video selanjutnya kalian bisa nonton lagi. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, share, pencet tombol lonceng, and click all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Kak Sera. Dadah.